Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaih. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sebelum kita memulai pembahasan kita, kelanjutan dari pembahasan kitab Ad-Da' wad Dawa, saya ingin mengingatkan kepada diri kita masing-masing untuk agar kita tidak pernah merasa tenang, agar kita selalu menghiasi hati kita dengan dua sifat, sifat roja, harap kepada Allah, dan sifat khauf, senantiasa dihantui oleh rasa takut kepada apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa, karena kita berharap semoga kita termasuk di antara orang-orang yang disebutkan di dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, wa izzati, demi keperkasaanku kata Allah, la ajma'u baina abdi khaufain, sungguh aku tidak akan mengumpulkan di dalam hati hambaku dua rasa takut. Artinya ketika hambaku merasakan rasa takut, hatinya selalu bergejolak karena rasa takutnya kepada Allah, hatinya selalu merasa takut dosa-dosanya akan membawanya kepada kehancuran di dunia, kehancuran di akhirat. Maka kata Allah, la ajma'u baina abdi khaufain, aku tidak akan membiarkan dia takut dua kali. Ketika dia takut di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, maka aku akan jadikan dia aman di hari kiamat. Kita khawatir kalau seandainya hati kita dibiarkan lempang begitu saja, tidak pernah sekalipun merasakan rasa takut kepada Allah, merasa aman-aman saja, padahal kita banyak dosa dan maksiat, khawatir hati kita menjadi di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam kelanjutan hadis qudsi ini. Kata Allah, wa izzati, demi keperkasaanku, sungguh aku tidak akan membiarkan hambaku memiliki dua rasa aman. Idza aminani fid dunya khawaftuhu yaumal qiyamah. Artinya jika hambaku selalu merasa aman di dunia, aku akan buat dia rasa takut, aku akan buat dia ketakutan di hari kiamat. Maka semoga ini menjadi pelajaran agar selalu membayangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjadi inti keselamatan kita di dunia sebelum di akhirat. Hadirin yang Allah taala muliakan, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wad Dawa. Insyaallah sisa dua majelis, sisa dua pertemuan kali ini dan pertemuan di minggu depan insyaallah. Selesai itu insyaallah kita akan ganti kitab yang lain insyaallah taala. Dan kita terakhir membahas pasal tentang dararu ishqi suwar, tentang bahayanya cinta buta, bahayanya mabuk asmara, bahayanya kasmaran. Kemarin kita sebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang dua kelompok yang mereka dimabuk cinta. Di antaranya adalah para wanita, seperti kisah Zulaikha, istri Al-Aziz, dalam cintanya kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam, yang mana kemarin kita menyebutkan sampai pada poin yang kelima, kalau tidak salah. Poin kelima tentang bagaimana dahsyatnya godaan yang dialami Nabiullah Yusuf diakibatkan karena mabuk asmara, diakibatkan karena kasmarannya istri Al-Aziz, diakibatkan karena cinta gilanya Zulaikha kepada Nabiullah Yusuf alaihi assalam. Terakhir kita sebutkan nomor yang kelima, yaitu tentang bahwasanya wanita itu, maksudnya Zulaikha di sini, kanat dzata mansibin wa jamal,
memiliki posisi, memiliki kekayaan, kedudukan, dan dia pun memiliki kecantikan yang luar biasa. Dan ini adalah poin-poin pendorong di mana perzinahan itu mudah saja terjadi di hadapan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Namun kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaum yang kedua yang Allah sebutkan adalah kaum Lutiyah. Kaum Lutiyah ini maksudnya adalah kaum pengikutnya kaumnya Nabi Lut alaihi assalam, atau yang bisa kita sebut dengan homoseksual. Nanti kita akan sebutkan. Kita lanjutkan dulu yang kemarin. Ada banyak sekali faktor pendorong yang mengharuskan atau yang membuat Nabiullah Yusuf alaihissalam jatuh pada perzinahan. Namun itu tidak terjadi. Di antaranya terakhir yang kelima, bahwasanya wanita Al-Aziz, istri Al-Aziz, Zulaikha itu adalah seorang yang cantik. Bukan perawakannya bukan biasa-biasa saja, namun cantik dan dia pun berdandan. Artinya kecantikan di atas kecantikan. Dan dia pun bukan wanita sembarangan, bahkan dia wanita yang memiliki jabatan tinggi dan dia pun istri seorang, istilahnya orang yang terpandang di daerahnya, dan dia pun memiliki kekayaan. Jadi ini godaan yang berkali-kali lipat. Kemudian yang keenam, kata beliau, as-sadisu, godaan yang keenam yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam adalah annaha ghairu mumtani'ah wala abiyah. Yang artinya wanita ini dia sama sekali tidak melarang dan dia tidak menolak. Bahkan yang nomor ketujuh, annaha talabat wa aradat wa rawadat wa badalatil juhda fakafathu mu'natat talab. Bahkan si wanita inilah yang menggoda, yang menginginkan terjadinya perzinahan, bahkan dia yang mengupayakan segala cara menuju perzinahan. Fakafathu mu'nata at-talab. Maka Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak perlu repot-repot untuk meminta perzinahan itu terjadi. Artinya ketika seorang laki-laki mungkin ketika dia jatuh cinta kepada sang wanita, ia menginginkan hubungan bersama sang wanita, tapi ketika sang wanita menolak maka hancur cintanya. Dia tidak akan mungkin melakukan perzinahan ketika sang wanita menolak. Namun dalam kejadian Nabiullah Yusuf alaihissalam, sang wanita inilah yang menginginkan. Sang wanita inilah yang mengharap terjadinya perzinahan. Maka biasanya ketika itu terjadi, ketika si wanita ini, mohon maaf, gatal ya, mohon maaf, gatal atau lebih bersemangat untuk berzina, maka umumnya terjadilah perzinahan, umumnya. Berbeda halnya ketika yang semangat adalah sang laki-laki, bisa jadi sang wanita tidak atau menolak, maka tidak akan terjadi perzinahan. Lalu kemudian yang ke-8, annahu fi dariha wa tahta sultaniha wa qahriha. Yang ke-8 adalah yang mendorong terjadinya perzinahan pada kejadian Nabiullah Yusuf, bahwasanya Nabiullah Yusuf alaihissalam di rumahnya dan di bawah kekuasaan sang wanita dan di bawah paksaan dan kendali sang wanita. Karena Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah seorang budak yang dibeli kemudian dibawa menuju negeri Mesir. Lalu kemudian yang ke-9, annahu la yakhsha an tanimma alaihi hiya wala ahadun min jihatiha fa innaha hiya talibatur raghibah. Yang ke-9 adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak perlu takut, khawatir berita buruk tentang perzinahan itu akan disebar. Karena yang menginginkan itu terjadi adalah dari sang wanita. Kata beliau, fa innaha hiya talibatur raghibah, karena sang wanita inilah yang mengupayakan terjadinya perzinahan. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan wa ghallaqatil abwab. Sang wanita ini yang menutup pintu-pintu. Allah sebutkan al-abwab. Abwab itu jamak, artinya pintu-pintu yang banyak. Dalam kitab tafsir seperti tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran disebutkan bahwasanya pintunya ada 7, semuanya ditutup oleh sang wanita. 7 pintu semua ditutup, dikunci demi bisa berdua-duaan dengan Nabiullah Yusuf alaihi assalam. Yang kalau kita bayangkan sebentar saja kita berada pada kondisinya Nabi Yusuf alaihi salam, sudah hancur kita, sudah kelepak-kelepak kita. Kalau seandainya. Kemudian yang ke-10, annahu kana fi dhahir,
bahwasanya secara zahir Nabiullah Yusuf itu adalah mamluk. Mamluk itu budak di rumahnya Zulaikha. Bihaitsu yadkhulu wa yakhruj wa yahdur ma'aha wa la yunkaru alaihi. Dia bebas masuk, dia bebas keluar dan tidak ada satupun yang mengingkari masuknya dia dan keluarnya dia dari rumah tersebut. Artinya tidak ada yang curiga sedikit pun ketika terjadi perzinahan. Jadi pintu perzinahan itu terbuka sangat lebar. Dan di sini juga menunjukkan, poin ke-10 menunjukkan bahwasanya Nabiullah Yusuf alaihissalam sering berdua-duaan dengan Zulaikha. Dan ini pintu perzinahan yang paling lebar. Makanya Nabi SAW mewasiatkan agar kita, para laki-laki, tidak berdua-duaan dengan wanita. Kata Nabi, ma khalar rajulu imra'atan illa kana syaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Ketiganya adalah setan. Artinya mudah sekali mereka untuk jatuh kepada perzinahan. Dan maksud dan disinilah inilah yang kita sebut dengan istilah khalwat. Ini yang kita sebut dengan istilah khalwat. Dan khalwat ini patokannya adalah ketika tidak ada yang menyaksikan dan tidak ada yang hadir selain mereka berdua, selain laki dan wanita. Ketika ada yang menyaksikan, ketika ada hadir yang ketiga, maka ini bukan lagi khalwat. Misalkan sang ustadz ada muhadarah, ada kajian di hadapannya muslimat, meskipun lebih baik ditutupi hijab, maka ini tidak dinamakan khalwat. Makanya di antara darsnya Nabi, di antara kajiannya Nabi kepada muslimat adalah Nabi menyampaikan kajian itu langsung di hadapan para sahabiat. Tentu hati kita berbeda dengan hati Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan orang yang memang mengharuskan berdua-duaan dengan sang wanita? Tabib misalkan, atau misalkan polisi, ketika ada keperluan menanya satu dan lain hal kepada sang wanita, maka minimal sekali pintunya dibuka agar minimal ada yang menyaksikan 1-2 orang dari luar. Ini kalau seperti ini bukan yang disebut khalwat. Namun khalwat itu terjadi ketika tidak ada yang hadir selain berdua dan tidak ada yang menyaksikan. Kemudian yang ke-11 kata beliau di sini, annaha ista'anat alaihi bi'aimmatil makri wal ihtiyal fa aradhu iyahunna wa syakat halaha ilaihinna litasta'ina bihinna alaihi. Bahwasanya sang wanita ini, Zulaikha ini, dia tidak bekerja sendirian, tapi dia membuat makar bagaimana agar dia dibantu oleh kawan-kawannya, yaitu an-niswah. Dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf disebutkan wa qala niswatun fil Madinah, para wanita dalam kelompok kecil yang mungkin sekitar 10 orang, 10 atau kurang dari itu, mereka berkata dan menggosip, mereka mengatakan Zulaikha ini dimabuk cinta karena menggoda budaknya sendiri. Maka kemudian Zulaikha mempersiapkan segalanya, bagaimana caranya agar wanita-wanita tersebut melihat wajah dan ketampanannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan ini semacam mencari dukungan. Jadi ini dukungan yang didapat oleh Zulaikha agar bisa berzinah dengan Nabiullah Yusuf alaihi assalam. Kemudian yang ke-12, annaha tawa'adathu bisijni was-saghar. Bahkan Zulaikha ini mengancam Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan penjara dan kehinaan. Kata beliau, wa hadza naw'u ikrahin, dan ini diantara jenis paksaan. Jadi berkumpul antara fitnah syahwat di hadapan Nabiullah Yusuf alaihissalam dan paksaan dari sang wanita. Lalu kemudian yang ke-13, anna zauja lam yadhhar minal ghairati wan nakhwati ma yufarriqu bihi bainahuma. Bahwa sang suaminya ketika tahu kejadian tersebut, ketika mendapati mereka berzina, ini setelah terjadi mahkamah keputusan bahwasanya istrinya benar-benar memulai perzinahan tersebut terhadap Nabiullah Yusuf alaihissalam, istrinya lah yang menarik pakaian Nabiullah Yusuf alaihissalam dari belakang. Maka kemudian Allah berkata, wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kata Allah tabaraka wa taala, maka
keluarganya Zulaikha ini menjadi saksi kalau seandainya bajunya Nabi Yusuf alaihissalam sobek dari arah depan, dari arah hadapan, maka yang dusta adalah Nabiullah Yusuf dan yang benar adalah Zulaikha. Artinya Zulaikha mengatakan Nabiullah Yusuf ini yang mengajak berzina. Tapi kemudian kalau seandainya pakaiannya Nabi Yusuf sobek dari arah belakang, maka yang mengajak berzina adalah Zulaikha dan yang jujur dalam ucapannya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan setelah semuanya menjadi jelas, apa kata suaminya? Suaminya hanya mengatakan, a'rid an hadza wastaghfir li dzambik. Mengatakan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, wahai Yusuf, berpalinglah dari hal ini. Sudah tidak usah dibahas lagi. Dan dia katakan kepada istrinya, istighfarlah kamu karena kamu salah. Cuman itu saja tanggapannya dari sang suami. Kalau seandainya kita membandingkan dengan yang dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, sebagian sahabat bahkan mengatakan, kalau seandainya aku melihat istriku berzina dengan laki-laki lain, maka aku akan tebas kepalanya dengan pedang bagian tajamnya. Meskipun itu tidak terjadi, tapi itu yang dinamakan dengan ghirah. Itu yang dinamakan dengan semangat dalam mengingkari kemungkaran. Namun suaminya Zulaikha ini sama sekali tidak menampakkan ghirah itu di rumahnya. Maka ini kemungkinan-kemungkinan yang membuat perzinahan itu sebenarnya mudah sekali terjadi. Nabiullah Yusuf alaihissalam mungkin saja berzinah dengan Zulaikha. Namun kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah agar dijauhkan dari perzinahan tersebut. Ia pun mengatakan, di dalam Al-Quran Allah ceritakan, Nabiullah Yusuf mengatakan, qala ma'adallah. Ia berkata, na'udzubillah. Ia berkata, a'udzubillah. Ma'adallah itu artinya, aku memohon perlindungan kepada Allah. Kata Nabiullah Yusuf alaihissalam, innahu rabbi ahsana mathwai. Sungguh dia adalah Rabbku yang mengangkat kedudukanku. Innahu la yuflihudz zalimun. Nabiullah Yusuf mengatakan, sungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang zalim. Hingga kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam Allah selamatkan. Kata Allah tabaraka wa taala, laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak melihat petunjuk dari Rabbnya, maka niscaya dia akan jatuh pada yang namanya perzinahan. Ini godaan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh Nabiullah Yusuf alaihi assalatu wassalam. Kemudian kelompok yang kedua yang Allah sebutkan mereka terjangkiti penyakit mabuk asmara, mabuk cinta, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah humul lutiyah. Mereka adalah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Mereka adalah kaum homoseksual. Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana bejatnya kaum tersebut. Bagaimana mereka berhasrat untuk berhasrat kepada tamu-tamunya Nabiullah Lut alaihi assalam. Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 67 sampai ayat 68. Kata Allah tabaraka wa taala, wa jaa ahlul madinati yastabshirun. Datanglah penduduk kota Madinah itu ke rumahnya Nabi Lut dengan bahagia. Ketika datang utusan Allah yaitu malaikat Jibril dan beberapa malaikat lainnya yang mana mereka menampakkan diri seperti para lelaki yang memiliki perawakan yang tampannya luar biasa. Jadi kalau malaikat itu ketika berubah menjadi manusia, maka yang dicari adalah perawakan yang indahnya luar biasa. Makanya ketika dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika para wanita disiapkan pisau-pisau untuk mengupas apel, kemudian mereka melihat Nabi Yusuf di hadapan mereka, apa mereka katakan? Hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Jadi malaikat itu perawakannya luar biasa indah, luar biasa tampan. Maka kaumnya Nabi Lut bergegas menuju rumahnya Nabi Lut. Yastabshirun, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi gembira. Kemudian kata Allah, qala inna haula'i dhaifi fala taftahun. Kata Allah, kata Nabiullah Lut alaihi salam, ia berkata, mereka itu adalah tamu-tamuku, maka jangan kalian membuatku malu.
Mereka berkata Nabiullah Lut alaihissalam berkata wattaqullaha wa la tukhzun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan membuatku malu. Poinnya di sini adalah pada akhir ayat Allah tabaraka wa taala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kata Allah tentang kondisi syahwat yang menggebu-gebu yang ada dalam diri para pelaku homoseksual dari kaumnya Nabi Lut. Kata Allah, demi umurmu wahai Muhammad, maksudnya demi Allah, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguh mereka terombang-ambing di dalam mabuk cinta mereka. Mereka terombang-ambing dalam syahwat mereka. Jadi dalam pandangan mereka hanya itu yang diinginkan. Hanya laki-laki yang mereka inginkan. Padahal ada kaum wanita di daerahnya Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Juga di awal ayat 67 Allah sebutkan Allah sebutkan wajah ahlul Madinah, datang ke rumahnya Nabi Lut ahlul Madinah. Ahlul Madinah itu artinya penduduk satu kota seluruhnya. Datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam, saking tingginya syahwat mereka. Ini dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Dalam ayat yang lain Allah katakan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Maka kaumnya Nabi Lut datang dengan yuhra'. Yuhra' itu artinya dengan bergegas. Bergegas di sini kata ahli tafsir, bergegas di sini karena satu sebab. Karena syahwat mereka yang menggebu, maka mereka pun datang bukan dengan berjalan, tapi dengan berlari menuju rumahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan ini yang menggambarkan kepada kita bahwasanya penyakit al-ishq, penyakit mabuk cinta, penyakit mabuk asmara ini bisa membutakan mata siapapun. Dan yang Allah sebutkan di sini tentang kaum yang dimabuk asmara adalah tentang para wanita. Di antara contohnya adalah istri Al-Aziz Zulaikha, dan contoh yang lain adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kemudian kata penulis, wa hadza daun a'yal atibba'a dawa'ahu. Maka inilah penyakit mabuk asmara, ini penyakit yang menyulitkan para dokter dalam mencari penawarnya. Wa azza alaihim shifa'uhu, dan sulit bagi mereka menemukan kesembuhan. Wa huwa la'amrullahi ad-da'ul idal. Ini adalah penyakit kronis, ini adalah racun yang membunuh, yang ketika bercokol dalam hati siapapun, maka hampir mustahil baginya untuk bisa selamat dari penyakit mabuk cinta. Jadi ini tentang da'u al-ishq, penyakit mabuk asmara. Kemudian pasal yang setelahnya beliau menyebutkan tentang penawarnya. Kata beliau, fasal dawa'u ishqis suwar, obat penawar dari mabuk asmara. Seorang ketika cinta mati kepada kekasihnya, atau bisa kita artikan seorang ketika kecanduan maksiat, maka apa obatnya? Ini obatnya. Kata beliau, wa dawa'u hadzal da' al-qattal, obat penawar dari penyakit yang membunuh ini adalah an ya'rifa anna mabtuliya bihi min hadzal da'il mudad li tauhid innama huwa min jahlihi wa ghaflati qalbihi 'anillah. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya penyakit ini akan mengurangi, akan mengikis habis pokok-pokok tauhid yang ada dalam dirinya. Ini yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, seorang ketika bermaksiat kepada Allah itu tidak mungkin terjadi kecuali dia harus mengikis sebagian dari tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara dalilnya bahwasanya maksiat itu mampu mengikis tauhid sampai mungkin suatu ketika sampai pada akar-akarnya adalah hadis Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini sudah kita sebutkan kemarin. Seorang pezina ketika dia melakukan perzinahan, tidak mungkin itu terjadi kecuali dia tidak dalam kondisi beriman. Bukan maksudnya dia kafir, tetapi keimanan tersebut dicabut sedikit demi sedikit. Artinya dia tidak dalam kondisi sadar tentang keimanannya, yang kalau seandainya dia dalam kondisi beriman, seandainya dia dalam kondisi bertauhid, maka dia akan jauh dari kemaksiatan. Dia akan sadar bahwasanya Allah melihatnya, Allah akan menghukumnya atas dosanya, maka dia tidak jadi bermaksiat. Kata beliau, innama huwa min jahlihi wa ghaflati qalbihi 'anillah. Maksiat itu terjadi karena dia lalai, hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, maka obat penawarnya adalah
fa'alaihi, wajib baginya an ya'rifa tauhid rabbih wa sunanahu wa ayatihi awalan. Pertama kali dia harus belajar lagi tauhid. Dia harus mengenal Allah lebih dekat. Karena seseorang ketika mengenal Allah lebih dekat, ia akan sadar dirinya senantiasa dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Bahkan tidak mungkin dia mendapatkan derajat ihsan. Ihsan telah kita sebutkan, maksudnya apa ihsan? Seorang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mencegahnya dari kemaksiatan. Adapun orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang jauh dari ilmu tauhid, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka orang semacam ini mudah sekali melakukan kemaksiatan. Makanya Nabi SAW hanya tertawa kecut ketika datang orang Yahudi kepada beliau, kemudian bertanya kepada beliau SAW tentang apa yang mereka temukan dalam kitab Taurat, bahwasanya Allah dalam kitab Taurat meletakkan bumi di salah satu jari jemari Allah, lalu meletakkan lautan di jemarinya yang lain, lalu Allah meletakkan gunung-gunung di jemarinya yang lain. Maka kemudian mereka, Nabi SAW mengatakan benar adanya. Nabi SAW kemudian membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wal ardu matuyatun biyaminihi was samawatu matuyatin biyamini. Ada kata Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwasanya di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat langit-langit dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW tersenyum kecut dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Artinya mereka tahu, hanya saja karena iman itu tidak mereka pelajari, tidak mereka yakini, sehingga mereka pun tetap dalam kemaksiatannya. Maka ini mengajarkan seorang ketika jauh dari tauhid, mudah bagi mereka untuk kufur, mudah bagi mereka untuk bermaksiat. Sebaliknya orang ketika dekat dengan tauhid, maka akan bercahaya dalam hatinya cahaya la ilaha illallah dan akan jauh darinya kemaksiatan. Kemudian kata beliau, thumma ya'ti, obat penawar yang kedua setelah dia benar-benar bertauhid kepada Allah, thumma ya'ti minal ibadat adh-dhahirah wal batinah bima yashghalu qalbahu an dawami al-fikrati fi. Kemudian hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang lahir maupun yang batin. Yang lahir itu artinya ibadah zahir yang dilakukan dengan anggota tubuh. Ibadah batin maksudnya ibadah hati. Hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan muhasabah. Hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan istighfar dan dengan merenung akan dosa-dosanya, akan sedikitnya rasa syukurnya kepada Allah dan lain sebagainya. Yang mana kesibukannya dalam beribadah itu akan menyibukkan hatinya dari memikirkan kekasihnya, dari memikirkan maksiatnya, sehingga dia menjauh dari maksiat. Berbeda dengan orang yang kosong waktunya, selalu kosong, punya banyak sekali waktu kosong, maka orang semacam ini, pelajar, talibul ilmi, yang dia tidak menyibukkan dirinya dengan belajar, dengan menghafal, dengan memurajaah, maka mudah baginya untuk dimasuki syaitan. Mudah baginya untuk was-was, dimasuki oleh pikiran-pikiran buruk, sehingga dia akan kembali melakukan maksiat, sehingga dia akan kembali mengingat kekasihnya, sehingga dia akan kembali di mabuk asmara. Orang-orang demikian akan mudah untuk kembali terjangkiti penyakit mabuk asmara, kembali melakukan maksiat. Maka kata beliau di sini, wa yukthira al-laj'a wa tadarru'a ila Allah subhanahu, dan hendaknya dia banyak kembali kepada Allah, banyak memohon kepada Allah pertolongan dalam menjauhi asmaranya tersebut, dalam menjauhi kecanduannya bermaksiat tersebut. Wa an yuraji'a biqalbihi alaihi, dan hendaknya dia senantiasa memuhasabah dirinya. Sebagaimana yang terjadi pada kisah Nabiullah Yusuf alaihi assalatu wassalam, dengan banyak sekali dorongan-dorongan untuk melakukan perzinahan, yang kalau seandainya kita bayangkan kita berada pada posisi Nabiullah Yusuf alaihissalam, mustahil bagi beliau Nabiullah Yusuf alaihissalam untuk bisa terhindar dan selamat dari dosa zina, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kondisi Nabi Yusuf alaihissalam, Nabiullah Yusuf alaihissalam masih bujang. Artinya syahwatnya para pemuda itu menggebu-gebu. Nabiullah Yusuf alaihissalam belum memiliki istri. Nabiullah alaihissalam juga di negeri yang asing. Artinya kalau seandainya dia ketangkap maksiat pun dia tidak malu-malu amat. Karena tidak ada orang yang dia kenal. Tidak ada keluarganya di situ. Dia di negeri yang asing. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Demikian pula wanita yang menggodanya itu cantiknya luar biasa. Bahkan dia wanita yang kaya. Yang seandainya itu terjadi pada Nabiullah Yusuf tanpa bantuan Allah, maka mustahil bagi Nabiullah Yusuf alaihissalam untuk selamat. Makanya Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Maka demikianlah kami menyelamatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam dari keburukan dan dari perzinahan. Selamatnya Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak mungkin terjadi kecuali atas bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabiullah alaihissalam digoda oleh wanita, yang mana godaan terberat oleh para laki-laki adalah kaum wanita. Yang kata Nabi SAW, ma taraktu fikum fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih membahayakan bagi para lelaki melebihi fitnah para wanita. Siapapun laki-laki yang digoda dengan godaan seperti godaan Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka dia akan KO. Dia akan tidak berdaya. Dia akan hancur. Jangankan godaan seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam, kalau kita bayangkan diri kita, misalkan menjumpai wanita cantik di jalan, kemudian kita mendapati wanita itu melirik kita, itu saja hati kita berdesir. Tubuh kita akan bergetar, janggut kita gemetaran mungkin ketika mendapati seperti itu. Apalagi digoda dalam satu ruangan berdua-duaan. Ma'assalamah. Ini masalah mustahil bisa selamat. Makanya ini ujian berat sekali, makanya pahalanya pun besar. Di antara pahalanya adalah orang seperti ini akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu lelaki yang berdua-duaan dengan wanita zati mansibin wa jamal, yang memiliki kedudukan, kekayaan dan memiliki kecantikan luar biasa. Artinya sekalipun dia berzina, kemudian dia melakukan perzinahan, melakukan hubungan dengan wanita tersebut, masa depannya pun terjamin. Karena sang wanita ini wanita kaya, cantik juga. Susah baginya untuk selamat. Tapi kemudian dia mengatakan, inni akhafu Allah. Sungguh aku takut kepada Allah. Maka pahalanya luar biasa besar. Makanya karena mustahilnya Nabi Yusuf selamat, makanya Nabi Yusuf alaihissalam mengakui kelemahan dirinya. Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, Rabbis sijn ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Wahai Rabbku, sungguh penjara itu lebih aku sukai daripada menjawab panggilan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau seandainya engkau ya Allah tidak menjaga diriku dari makar mereka, maka aku akan jatuh pada perzinahan. Itu diakui Nabiullah Yusuf. Makanya kata Allah, laqad hammat bihi wa hamma biha. Nabiullah Yusuf ada keinginan hati untuk melakukan maksiat. Normal manusia. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka Nabiullah Yusuf akan jatuh. Maka kata Nabiullah Yusuf, illa tasrif anni kaidahunna, kalau bukan karena pertolonganmu ya Allah kepadaku, maka niscaya aku akan condong kepada mereka dan aku pun menjadi termasuk di antara orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jatuh pada kemaksiatan. Kemudian kata beliau di sini, selain kita menyibukkan diri kita dengan memohon petunjuk dari Allah, memohon hidayah dari Allah, memohon doa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah. Fitnah apa ini? Syubhat atau syahwat? Syahwat. Di antara doanya pernah kita sampaikan, doanya apa? Doa agar dijauhkan dari dosa perzinahan. Apa? Apa doanya? Ada yang ingat? Apa doanya? Allahumma, ya Allah. Allahumma. Enggak. Allahumma gfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Naam. Ya Allah, ampuni dosaku. Ighfir dzambi wa tahhir qalbi, dan sucikan hatiku karena maksiat terjadi karena hati yang kotor. Wa hassin farji, dan sucikan kemaluanku, jaga kemaluanku. Ini doa. Meskipun ada sebagian besar kita sudah menikah, tetap
tidak terluput dari yang namanya fitnah wanita. Yang belum menikah maka dia harus menghafal doa ini sebagai benteng kuat bagi dirinya agar bisa terbebas dari fitnah syahwat. Allahumma ghfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Jadi ini doanya. Kalau tanpa doa seperti ini, kalau tanpa bantuan dari Allah, maka mustahil bagi kita para laki-laki untuk bisa selamat dari fitnah syahwat. Allahu alam. Ini azan azan belum? Di luar sudah azan sepertinya. Oh, 1 menit. Akhir. Okay. Kata beliau di sini, walaysa lahu, selain kita meminta pertolongan dari Allah banyak-banyak, di antaranya dengan banyak berdoa, selainnya adalah kata beliau walaysa lahu dawa anfa, dan obat penawar yang paling ampuh, ampuh dalam hal ini adalah al-ikhlas. Adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ikhlas di sini? Dalam setiap ibadah kita, dalam setiap amalan kita yang kita cari adalah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga kemaluan karena Allah. Kita menjaga pandangan karena Allah, bukan karena yang lain. Kita menjaga diri kita, menjaga kesucian diri kita hanya karena Allah. Maka orang yang terbiasa menjaga dirinya, melakukan setiap amalan karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan membantunya di saat dia sulit. Ini obat penawar yang paling luar biasa dahsyat adalah ikhlas. Makanya kata Allah tabaraka wa ta'ala, demikian itu kami menjaga Nabi Allah Yusuf dari keburukan dan dari perzinahan. Bagaimana cara Allah dan apa sebabnya Allah menjaga Nabi Allah Yusuf? Innahu min ibadinal mukhlasin. Demikian itu disebabkan karena beliau inilah, Nabi Allah Yusuf ini adalah termasuk dari hamba kami yang mukhlas, yang menjaga keikhlasan. Ada satu bacaan yang lain, dalam riwayat yang lain bacaan bisa dibaca innahu min ibadinal mukhlisin. Innahum, tapi yang masyhur innahu min ibadinal mukhlasin. Artinya apa? Nabi Allah Yusuf ini adalah seorang hamba yang menjaga ketulusan, menjaga keikhlasan, niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini obat penawar yang paling ampuh. Allahu alam. Nanti kita lanjutkan setelah azan. Fadhal azan dulu. Nah, kita lanjutkan. Maka di antara alasan Allah Azza wa Jalla menolong Nabiullah Yusuf alaihi salam adalah innahu min ibadinal mukhlasin. Maka ini bisa kita rasakan ketika kita menjaga keikhlasan dalam diri kita. Tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan karena manusia. Semua kita lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Kita sholat karena Allah, kita sholat jamaah karena Allah, kita hadir kajian karena Allah, kita menjaga mata, kita menjaga kemaluan kita, semuanya kita lakukan karena Allah. Maka di saat-saat sulit, maka Allah akan hadir membantu kita. Akan mudah bagi kita untuk menjauhi maksiat. Kenapa? Karena kita terbiasa melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu kondisi di mana kita bersendirian, tidak ada yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah kita meninggalkan maksiat. Kenapa demikian? Karena kita selalu yang kita cari adalah ridho Allah. Berbeda halnya ketika yang kita cari adalah ridho manusia. Kita hadir kajian karena istri yang nyuruh. Kita menjaga mata karena di samping ada istri. Kenapa kita menjaga kemaluan? Karena kita lihat anak-anak kita malu kalau seandainya kita ketangkap berzina misalkan. Semuanya karena dunia. Di suatu ketika kita sendiri antara kita dengan wanita asing, maka mudah bagi kita untuk berzina. Kenapa? Sekalipun Allah melihat kita, kita tidak peduli dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar ikhlas dalam setiap ibadahnya, dalam setiap amalannya, maka mudah baginya untuk dijauhkan dari segala fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Sebagian dari kita selamat Masya Allah dari fitnah syubhat. Dia rajin ngaji, dia rajin sholat, benteng ilmunya kokoh. Tapi berapa banyak di antara kita yang mati terkapar karena fitnah wanita? Berapa banyak di antara kita yang mati terkapar karena fitnah, mohon maaf, kecanduan maksiat karena syahwat? Maka ikhlas inilah yang menjadi inti keselamatan. Maka kata para ulama, ini unik kata para ulama, al-ikhlasu tariqul khalas.
al-ikhlasu tariqul khalas. Artinya ikhlas itu adalah jalan khalas. Orang kalau misalkan mau bilang cukup, selesai, sudah, misalkan apa yang dia bilang? Khalas, khalas. Khalas itu maksudnya sudah selesai, atau bisa kita artikan khalas ini adalah keselamatan. Jalan keluar, jalan solusi, jalan keluar dari permasalahan. Maka kata para ulama, al-ikhlasu tariqul khalas. Kalau kita ingin selamat, kita ingin mencari solusi, maka solusinya adalah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Dan tapi tentu kita paham bahwasanya ikhlas ini urusannya dengan hati, dan segala yang urusannya dengan hati itu yang paling susah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alattu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Hal yang paling susah aku jaga adalah niatku. Terkadang kita bisa ikhlas pertama, kemudian beralih ke tidak ikhlas. Di akhir kemudian kita ikhlas lagi. Atau sebelum akhir bisa jadi berubah lagi, tidak ikhlas lagi. Ini urusan dengan hati susah. Tapi yakinlah ketika kita bisa menjaga keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ini dari bab ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Kemudian kata beliau di sini rahimahullahu taala, wa minal ma'lum, sudah dimaklumi, annahu, sudah diketahui bahwasanya laisa fi ishqis suwar maslahatun diniyah. Dalam kasmaran, atau mungkin bisa kita artikan dalam kecanduan maksiat, tidak ada sedikit pun maslahat, baik itu maslahat agama maupun maslahat dunia, baik itu maslahat akhirat maupun dunia. Bal mafsadatuhud diniyah wad dunyawiyah at'af wa at'af ma yuqaddaru fihi minal maslahah wa dzalika min wujuh. Bahkan mafsadatnya, kerusakannya dunia akhirat. Kerusakannya dunia akhirat. Bagaimana gambarannya? Yang pertama, kata beliau, ahaduha al-ishtighalu bihubbil makhluk wa bi dzikrihi an hubbillah wa dzikrihi fala yajtami fil qalbi hada wa hada illa wa yaqhar ahaduhuma al-akhar. Kata beliau rahimahullah, yang pertama, kerusakan yang pertama adalah hati orang yang seperti ini, hati orang yang mabuk asmara, hati orang yang kecanduan maksiat, hatinya akan diliputi sibuk dengan cinta kepada makhluk. Lisannya akan selalu sibuk dengan menyebut namanya, dan dia akan lalai dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu kepastian. Ketika seorang condong kepada dunia, condong kepada cintanya kepada selain Allah, maka akan terkikis cintanya kepada Allah. Dia akan melupakan akhirat sesuai kadar cintanya kepada dunia. Seorang akan melupakan Allah sesuai kadar kecintaannya kepada makhluk. Ini kaidah yang penting untuk kita pahami. Kata beliau, fala yajtami'u fil qalbi hadza wa hadza illa wa yaqhar ahaduhuma al-akhar. Maka tidak mungkin kedua cinta ini terkumpul dalam hati seseorang. Tidak mungkin laki-laki itu di dalam hatinya ada dua cinta yang sama. Tidak mungkin. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Ahzab, kata Allah, tidaklah kami kumpulkan di dalam hati seorang fi jawfi ahadin, apa kata Allah, fi jawfi ahadin min qalbaini fi jawfi. Kata Allah, min qalbaini fi jawfi. Tidak akan mungkin ada dua cinta dalam hatinya. Artinya ketika seorang mencintai istri yang pertama, tentu cintanya kepada istri yang pertama tidak sama dengan istri yang kedua. Ketika seorang laki-laki mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cinta kepada Allah tidak akan pernah bisa, tidak akan sama dengan cintanya kepada makhluk. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang mencintai makhluk, maka tidak akan pernah sama cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Kecondongannya kepada cinta makhluk akan mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa yakunu sultan wal ghalabati lahu. Maka yang akan menguasai hatinya adalah kemana arah condong cintanya. Ketika dia cinta Allah, maka akan mengalahkan cinta ini kepada cinta makhluk. Sebaliknya ketika dia mencintai makhluk, dia akan melupakan Allah sesuai dengan kadar cintanya kepada makhluk. Padahal kita sadar bahwasanya ketika seorang mengingat makhluk, ketika seorang menyebutkan nama makhluk, ketika seorang dalam hatinya dipenuhi cintanya kepada makhluk, kepada dunia, maka dia akan gundah, dia akan gelisah, dia akan sedih. Coba antum bayangkan, misalkan antum bayangkan nasib antum misalkan. Kita bayangkan tentang masa lalu kita atau masa depan kita, bawaannya sedih, bawaannya murung.
tentang masa buruk di masa lalu kita atau masa depan kita, bagaimana sekolah anak-anak nanti, biayanya sekian dan biayanya sekian. Sekalipun kita disibukkan dengan cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada makhluk, meskipun sibuk pikiran kita, ujung-ujungnya solusinya nggak ketemu. Ujung-ujungnya urusan kita pun tercerai-berai. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammahu." Siapa yang fokus hidupnya adalah karena cinta kepada makhluk, cinta kepada dunia, farraqallahu amrahu. Allah akan jadikan urusannya cerai-berai. Sekalipun dia habiskan waktunya 24 jam untuk memikirkan solusi kehidupan dunianya, urusannya tetap akan cerai-berai. Berbeda urusannya ketika dia menjadikan cintanya, pikirannya, fokusnya untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan kumpulkan urusannya semuanya rapi. Yang satu selesai, kemudian dia urusan kedua, urusan ketiga, semuanya dia lakukan dengan teliti, dengan rapi. Kemudian orang yang mencintai Allah, orang yang jadikan fokusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaminkan kehidupannya. Jadi cukup bagi kita sebenarnya untuk menemukan solusi rumah tangga, solusi masalah kita, fokus beribadah. Fokus beribadah, menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan istri, menjaga hubungan kita dengan keluarga. Kita fokuskan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Sekalipun terkadang kita sedih karena banyak dosa kita muhasabah diri, tapi di balik kesedihan itu terdapat kebahagiaan. Di balik kesulitan ketika kita mengingat Allah, di baliknya terdapat kedamaian. Ini ketika kita mengingat Allah, maka janji Allah, tafarraq li ibadati amla sadraka ghina wa asuddu faqra. Kata Allah, fokuslah kalian untuk beribadah kepadaku, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Sekalipun miskin, tangannya nggak punya apa-apa, tapi hatinya kaya, maka dia tidak meminta. Berbeda dengan orang yang di tangannya banyak kekayaan, tapi hatinya miskin. Dia selalu minta. Dia selalu haus akan duit orang. Maka kata Allah, tafarraq li ibadati, fokus untuk beribadah kepadaku, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan jauhkan dirimu dari kemiskinan. Maka ini yang pertama, mafsadat yang pertama, orang yang sibuk dengan makhluk adalah orang yang sibuk dengan mabuk cintanya adalah dia akan disibukkan hatinya dengan cinta makhluk dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah azabu qalbihi bima'syuqihi. Hatinya akan tersiksa dengan kekasihnya. Kita lihat orang yang kasmaran adalah orang yang paling tersiksa. Meskipun secara zahir yang nampak orang ketika pertama kali jatuh hati kemudian kasmaran seperti indah. Tapi ketahuilah, yakinlah bahwasanya orang ketika dimabuk asmara dia adalah orang yang paling tersiksa. Jauh sedikit dari kekasihnya dia sedih. Jauh sedikit dari kekasihnya dia murung. Jauh sedikit dari kasihnya dia gundah, gelisah. Penuntut ilmu yang kasmaran, maka penuntut ilmu seperti ini adalah penuntut ilmu yang gagal. Demikian pula pemuda yang kasmaran, pemuda seperti ini pemuda yang gagal. Karena kasmaran ini akan menjerat hatinya kepada kekasihnya. Dia akan melupakan urusannya, akhirnya hatinya tersiksa. Selalu tersiksa, selalu bersedih, selalu gundah, selalu gelisah. Padahal kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk menjauhkan diri kita dari yang namanya gundah gulana. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan dari gundah gulana. Tapi orang-orang yang mabuk asmara, hatinya selalu dihantui oleh kasmaran. Bahkan dia bisa gila karena cintanya. Makanya nomor ketiga di sini kata beliau, annal ashiqa qalbuhu asirun fi qabdati ghairihi yasumuhul hawan. Orang yang mabuk asmara, maka hatinya tertawan. Dia menjadi budak asmara, dia menjadi budak cinta. Dia menjadi orang-orang yang rendah di hadapan kekasihnya. Dia menjadi budak cinta. Kemudian yang keempat, annahu yashtaghilu bihi an masalih dinihi wa dunya. Orang seperti ini, orang yang kecanduan maksiat, orang yang mabuk asmara, orang seperti ini akan disibukkan jauh dari kebaikan dunia dan akhiratnya. Makanya suatu ketika di padang Arafah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertemu dengan seorang laki-laki, badannya kurus kerontang, kering sekali, kurus. Ketika Abdullah bin Abbas bertanya, apa yang terjadi pada fulan? Kenapa orang ini kok bisa kurus banget? Orang-orang menjawabnya, orang seperti ini dimabuk asmara.
Orang seperti ini dimabuk asmara. Maka saat itu Abdullah bin Abbas pun memohon kepada Allah agar dijauhkan dari cinta yang berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini poin nomor 4. Kemudian poin nomor kelima adalah anna afatid dunya wal akhirah asra ila usyaqis suwar minan nari fi yabisil hatab. Bahwasanya musibah dunia dan akhirat akan menghampiri orang-orang yang dimabuk asmara atau orang-orang yang kecanduan bermaksiat lebih cepat daripada api yang menyambar kayu bakar yang kering. Jadi musibah akan datang silih berganti dalam kehidupannya. Musibah dunia sebelum musibah di akhirat. Kemudian poin yang keenam, annahu idza tamakkana minal qalbi wastahkama wa qaya sultanuhu afsada dzihn. Ini sampai pada tahapan orang ketika sudah kecanduan maksiat atau orang sudah buta karena cintanya pada tahapan kronis mungkin afsada dzihn, otaknya yang rusak. Dia sudah tidak bisa berpikir baik, ahdatsal waswas, dalam dirinya akan selalu waswas, dihiasi waswas, wa rubbama alhaqa sahibu bil majanin. Orang seperti ini berubah menjadi orang apa? Gila. Dan ini seperti yang pernah kita sampaikan terjadi pada Qais, pada seorang yang disebut dengan Qais, orang yang gila karena Laila, Majnun Laila ketika sudah disunting oleh laki-laki lain, dia gila. Jadi gila. Meskipun dia tidak ngaku gila, dia jadi gila. Jadi rumahnya didatangi, rumahnya yang sudah jadi reruntuhan, didatangi, diciumi temboknya satu persatu. Orang-orang lihat dia gila, tapi dia nggak ngaku gila. Dia katakan, kalian melihat aku menciumi tembok ini dan tembok itu, bukan karena aku merindukan tembok, tapi karena aku merindukan pemilik tembok ini, yaitu Laila. Yaitu gila sebenarnya, tapi dia merasa tidak gila. Ini kalau orang sudah dimabuk cinta. Jadi ini beberapa poin. Ini ada beberapa yang belum kita bahas, tapi insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Terakhir kita mohon kepada Allah perlindungan agar Allah jauhkan dari kita berbagai macam fitnah, syubhat maupun syahwat. Karena tidak ada satupun dari kita sadar yang bisa selamat dari segala godaan, fitnah dunia dan fitnah akhirat, fitnah mahya dan fitnah mamat, kecuali atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jannibnal fitan ma dhahara minha wa batan wa ij'al aqibata amrina husna. Semoga Allah jadikan akhir kehidupan kita baik. Semoga Allah jadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi